Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Terus meneror masyarakat Tembagapura, Kapolda dan Pangdam berjanji akan menindak tegas kelompok kriminal bersenjata. Bahwa miras tanpa dilengkapi dokumen resmi, seorang pejabat Pemda Mambramo-Raya dihukum penjara. Harga cabai di Kabupaten Merauke turun drastis, pedagang pun merugi. Situasi keamanan di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika masih belum kondusif. Adanya tembakan yang dilepas kelompok sipil bersenjata dari atas gunung membuat aparat harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan Tembagapura. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan aparat terus bersiaga di 4 kampung, yaitu Kampung Banti, Kampung Kimbeli, Kampung Opitawak, dan Kampung Longsoran guna menghalau KKB masuk ke areal PT Freeport dan Tembagapura. Masih dalam keadaan aman, tapi belum kondusif karena masih ada bunyi-bunyi tembakan yang dilakukan oleh kelompok itu dari atas gunung masih kita Tembagapura itu. Tetapi puji Tuhan juga anggota satuan tugas yang ada di sana, gabungan TNI Polri, itu sudah bisa membawa bahan makanan yang untuk membantu anggota yang ada, satuan tugas yang ada di sekitar Banti 1 maupun Banti 2. Kondisi pengungsi mereka masih terus ditangani oleh tim. Ini Bapak Wakil Bupati sebagai koordinator dengan Bapak Dandim dibantu dan Denkaf dan Kapolres. Mereka bekerja luar biasa untuk menangani saudara yang sedang khawatir takut akan keselamatan dirinya. Akibat siapa? Akibat kelompok kriminal bersenjata yang hadir. Itu penting. Biar tidak ada lagi yang menyatakan bahwa itu adalah perbuatan aparat. Tidak. Saya mau katakan hari ini perbuatan kelompok kriminal bersenjata. Sementara itu, Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Majen TNI Herman Asaribab, menegaskan bagi pelanggar hukum akan terus ditindak tegas oleh aparat, sehingga aktivitas warga di Tembagapura dapat berjalan normal. Tidak ada kompromi bagi para pelaku-pelaku yang dinyatakan melanggar hukum untuk dibiarkan. Tetapi kami akan tindak tegas untuk melaksanakan kegiatan pencarian dan juga melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan agar hal-hal yang terjadi seperti ini tidak terulang lagi. Kita tahu bahwa Papua ini kita harapkan dalam suasana yang damai. Terus begitu kita semua secara menyeluruh ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan keamanan di wilayah Papua. Itu aja. Kelompok kriminal bersenjata sejak pekan lalu terus meneror warga yang berada di Tembagapura, sehingga warga di 4 kampung memilih mencari tempat aman ke kota Timika. Total warga yang keluar dari 4 kampung ini mencapai 1.000 lebih pengungsi yang didominasi wanita dan anak-anak. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan. Polres Mambramo-Raya menyidangkan kasus tindak pidana ringan atau tipiring di Pengadilan Negeri Jayapura. Dari 2 orang tersangka yang disidangkan, salah satu tersangka diketahui merupakan asisten 3 Pemkab Mambramo-Raya. Dalam persidangan, Hakim Ketua Tajudin memutuskan kedua tersangka Ika dan RA dijatuhi hukuman 3 hari kurungan penjara dan denda Rp500.000 karena terbukti membawa masuk minuman keras tanpa izin. Sementara itu, Kapolres Mambramo-Raya AKBP Alexander Low mengatakan polisi membantu Pemda dalam menegakkan aturan bagi setiap warga yang memasukkan miras tanpa izin di Mambramo-Raya. Juga pegawai, sehingga dengan demikian kita juga harus bawa turun untuk melaksanakan sidang.
Sebab kalau pejabat saja dia tidak mengikuti aturan yang ada, lalu masyarakat bawa kita giring masyarakat ke pengadilan untuk sidang, pejabat tidak, berarti tidak ada kepastian hukum kira-kira. Ini harus sama di muka hukum, semua harus sama sehingga hukum itu jelas dan jerah bagi semua orang kira-kira. Dan ini dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati mendukung semua yang kira-kira. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mambramo Raya, James Wanda, menambahkan dengan adanya Perda Miras ini, diharapkan warga Mambramo Raya tidak lagi menyeludupkan minuman keras ke Mambramo Raya. Kalau itu sudah disetujui oleh Pak Bupati, ya tanggapan saya sebagai pejabat saya sah-sah saja. Hukum itu kan dia tidak memilih dan tidak memihak kepada salah satu. Dia memihak kepada kebenaran. Jadi yang benar itu yang harus ditegakkan. Jadi kalau dan itu tidak boleh untuk siapapun dia mengkonsumsi, jangankan membawa, mengkonsumsi, itu tidak ada. Tidak boleh untuk di Mambramo itu. Kalau rakyat sudah diberikan pelajaran, berarti kita semua pegawai negeri sipil, siapapun dia, pegawai negeri sipil, TNI, polisi, masyarakat, tidak boleh. Karena sudah larangan, karena ada perda. Apalagi Bupati sudah menyetujui, ya kita sebagai bawahan sudah ikut saja. Karena itu perintah, karena itu melanggar hukum ya harus dihukum. Sepanjang tahun 2019 ini, Polres Kabupaten Mambramo Raya telah memproses 25 warga yang tertangkap tangan menyeludupkan minuman keras ilegal. Dari Jayapura, Papua, Vando melaporkan. Kepolisian sektor Jayapura Selatan menangkap SM saat berada di rumahnya yang berada di Jalan Kelapa 2 Entrop. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti pencurian, diantaranya ratusan lembar mata uang asing seperti dolar Amerika, dolar Singapura, won Korea, sebuah PlayStation, serta 2 buah telepon genggam. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Yosias Pugu mengatakan motif pelaku adalah untuk membayar hutang serta sisanya dipakai untuk pesta miras. Dan pelaku melanggar pasal 363 ayat 1 kelima KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun dalam kasus tindak pidana pencurian. Kronologisnya, jadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WIB, pelaku yang juga sekolah mengganti pakaiannya dan juga menuju ke rumah korban. Setelah memantau situasi di rumah korban, selanjutnya pelaku masuk melalui pintu samping atau pagar samping daripada korban. Ada pagar dan pelaku naik lewat samping. Selanjutnya pelaku lewat di tembok di samping atau di belakang rumah. Pelaku masuk dari celah seng yang di belakang rumah dan pelaku membongkar pintu belakang daripada rumah korban menggunakan obeng. SM akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman penjara selama 7 tahun. Sedangkan penadah AP akan dijerat dengan pasal 480 KUHP dan terancam dipenjara selama 4 tahun. Pencurian ini terjadi pada Selasa pekan lalu di mana SM membobol rumah di kawasan Entrop, Jayapura Selatan. Rianto Naik melaporkan dari Jayapura, Papua. Untuk mensukseskan pelaksanaan sensus penduduk online tahun 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua menggandeng Universitas Cendrawasih guna mensosialisasikan sensus penduduk online bagi seluruh mahasiswa. Sebanyak 100 mahasiswa, 28 dosen dan 30 pegawai BPS Papua dikukuhkan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai sahabat sensus penduduk tahun 2020. Mereka nantinya akan bertugas mengajak rekan mahasiswanya agar dapat mengisi formulir sensus penduduk online tahun 2020 yang sudah dibuka sejak 1 Februari lalu. Kita sementara bersama 42 negara kita laksanakan sensus penduduk.
itu diwajibkan oleh Badan Dunia Internasional PBB, khususnya dalam bagian kependudukan itu untuk 10 tahun sekali BPS di seluruh dunia harus melaksanakan BPS. 10 tahun sekali wajib. Walaupun sudah ada dinas kependudukan, dinas lain yang mungkin mengusulkan sensus penduduk itu beda dengan apa yang sudah ada. Sehingga pada saat ini kita satukan semua yang informasi data. Jadi pada saat ini kita laksanakan sensus penduduk ini atas kerjasama antara Departemen Dalam Negeri, Dinas Kementerian Kependudukan, dan BPS. Jadi kita, dan kalau kita juga mulai, khususnya kita di Papua, isi pengsusuran data yang sangat jauh, sangat berbeda. Sementara itu, pembantu Rektor 4 Universitas Cendrawasih, Fredrik Sokoy, menyambut baik adanya sosialisasi yang dilakukan BPS di kampus Uncen. Atau pertimbangan kampus, ini memang metode yang tepat. Selama ini seluruh pergerakan atau metode melibatkan mahasiswa kampus sebagai sahabat dalam melaksanakan tugas-tugas atau meringankan beban yang sesungguhnya cukup besar yang harusnya dilakukan oleh teman-teman kita di Badan Pusat Statistik Papua. Itu dapat belum terdistribusi secara memadai. Dengan sahabat sensus, sesungguhnya sedang satu metode atau teknik yang bisa mengurangi beban kerja, tapi juga sekaligus jangkauan terhadap sejumlah titik yang dianggap sangat serius, sangat besar dari sisi jarak, itu bisa ditempuh oleh pergerakan mahasiswa. Sensus penduduk tahun 2020 dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama secara online yang dibuka sejak 1 Februari hingga 31 Maret. Dan yang kedua lewat metode wawancara yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan.